penceramah yang kedua yakni Ustaz Abdul Rahim dari Mesir. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya Rasulullah Diri. Mungkin nggak ada waktunya soalnya dulu. Iya benar. Panitianya nih kurang. Kacau. nasi kagak. Masukin. Hah? Lebih lama lebih mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Dakir fi kitabih Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi al-baiti mutadi'an id atahu Jibrilu wa Mikailu wa Muhammadul akhar fahtamaluhu hatta ja'u bihi zamzama fastalquhu zahrahu fatawallahu minhu Jibrilu ilaihi wa qala sahibul aqidatul alam sahibul aqidatul alam wa qabla hijratin nabiyil isra bimakatil layla bikudsi udra wa ba'da isra'il nurujul sama hatta ra'a nabiyyu kalama wa ballagha ummata bil isra'i wa baqi khamsatin bila iradi. Pertama-tama yang saya hormati dan sama-sama kita cintai dan semoga Allah menyertai kita setempat beserta keluarga. Yang saya hormati kepada para alim ulama, para asatidz, tokoh masyarakat, khusus kepada para bapak-bapak, para tetangga, lebih khusus lagi pada rekan-rekan sekalian, atasan maupun sesama para santri yang tak saya sebutkan tentang satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya yang saya hormati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita manjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat, atas berbagai macam aneka ragam nikmat yang dicurahkan kepada kita sekalian, dari sehat walafiat, panjang umur, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, taufik dan hidayahnya dan hidayahnya, sehingga kita pada saat ini sama-sama dapat berkumpul di tempat yang mulia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salamnya semoga senantiasa tercurah limpahkan, tercucur dan tercucurkan kepada baginda tercinta, sang pendobrak kebatilan, penegak kebenaran, yakni junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan
limpahkan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para hadirin sekalian yang sahabati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan iradah Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini, detik ini, kita sama-sama dapat meluangkan waktu kita, menyempatkan waktu kita, mengorbankan waktu kita untuk hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati daripada Isra dan Mi'rajnya dengan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan perkumpulan kita ini senantiasa diberikan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semua hajat kita, cita-cita kita yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rekan-rekan yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Di kesempatan yang berbahagia ini saya tidak akan panjang lebar mengambil daripada hikmah peringatan daripada diisrokannya dan dimi'rajkannya junjungan alam Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingat pesan daripada guru pun dari gurunya lagi, ya, jasmah dari ulama yang sebagaimana kata beliau, di mana ketika diceritakan, ya, diceritakan kisah daripada ulama, itu baru kisah daripada ulama, apalagi ini kisahnya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tempat itu akan dicucurkan, dilimpahkan, dibanjiri dengan rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mengingat daripada satu kitab karangan daripada Syekh Ahmad bin Muhammad Ad-Dardir yang bernama Kitab Bainama. Ya. Kalau di kalangan santri mungkin rekan-rekan yang sudah pernah mempelajarinya dari dulu, di mana tadi dalam mukadimah telah saya bacakan sedikit, kita mengambil kisah daripada diisrokannya dan dimi'rajkannya Rasulullah SAW awal sebelum perjalanan kaki Rasulullah SAW. Isra, kalau Isra itu bahasa Arab, ya. Kalau bahasa kita mah berjalan di malam hari. Kalau bahasa kita mah bahasanya, kalau pansorot mah asalnya saro. Kalau kita sih fi'il mujarradnya, ya, fi'il sulasi mujarrad saro. Ini mah termasuk fi'il sulasi majid, ya, itu suatu huruf asro. Jadi Kanjeng Rasulullah SAW bukan berjalan, ya, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini salah satu yang sebagaimana tadi kita dengar dari guru kita, salah satu mukjizat yang besar itu yang ada di Kanjeng Rasulullah SAW, yaitu dengan diisrokan dan dimi'rajkan Rasulullah SAW. Nah, kita selaku umat Islam, selaku umat yang Kanjeng Rasulullah SAW, kita wajib mengimani akan diisrokan dan dimi'rajkan. Dimi'rajkannya junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini adalah yang namanya mukjizat, itu disebutnya perkara yang khariqul lil adat, ya, yang tidak hati secara menurut adat, gitu ya. Itu khariqul adat. Sedangkan ada keterangan bahwa khariqul adat itu ada dua, khariqul adat hak, ada khariqul adat ghair hak, ya. Yang mana khariqul adat hak itu ada 5. Mana? Irhas, mukjizat, ya, karomah, maunat, dan khasiat. Itu sebutnya khariqul adat, ya, perkara yang membedah adat, berbeda dengan kebiasaan, tapi itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutnya khariqul adat hak. Mana yang kedua yang disebutkan khariqul adat ghair hak. Adapun khariqul adat ghair hak itu ada 2. Mana? Yang pertama sihir, ya.
Itu. Terus yang kedua apa? Sihir ama sebutnya istidrak. Istidrak. Itu keanehan-keanehan yang ada bukan pada orang yang soleh ya. Bukan apa? Keanehan yang bukan ada di para nabi, para ulama, para orang soleh. Itu disebutnya sihir. Yang atau betul lagi istidrak. Kadang orangnya nggak pernah sholat, mabok suka, tapi sekali kalau orang yang datang ke dia tuh punya masalah atau punya penyakit, sekali tiup katanya, itu disebutnya apa? Istidrak, sempurna daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling kalau untuk tema yang udah kena yang namanya sihir ya, itu disebutnya khariqul adat wal haq. Tapi yang 5 tadi yaitu khariqul adat haq, mana irhas mujizat, terus apa? Karomah, maunah, khasiat, itu disebutnya khariqul adat haq itu. Jadi mukjizat kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu daripada mukjizat kanjeng Rasulullah SAW yang terbesar yaitu diisrokan dan dimi'rajkannya. Ya, kita selaku umatnya wajib percaya alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita tidak menyaksikan langsung, gitu ya, kepada Rasulullah SAW, tidak menjamani kepada sahabatnya, para tabi'in, ya, kita mendengar daripada guru kita menyampaikan tentang kisah daripada diisrokan dan dimi'rajkannya. Itu, ini kita wajib bersyukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat iman yang amat besar ini. Kita mempercayai akan Isra dan dimi'rajkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu, ya, sebagaimana sebagian keterangan, banyak keterangan ya, sebagian keterangan yang dinadongkan di dalam kitab Aqidatul Awam, itu ya. Sebutnya Aqidatul Awam diragukan, gitu nanti ya, kalau saya diragukan, gitu kalau kata Sakimah termasuknya itu bahannya baharojat, gitu ya, baharojat biasanya. Baharojat itu rumusnya roh isarah rojat, wau isarah wajan ke-6, gitu. Wajan ke-6 mana? Mustaqilun, kembali. Asal nih, asal ya, asalnya daripada lagu najom, daripada asal baharojat, kembalikan. Itu belajar ya, mudah-mudahan ya tertancap di hati. Mustaqilun, 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 mustaqilun. Asalnya begitu, itu dia. Itu wa qablahi rotin nabi il isra bimakatil lailalikul siyusro. Ya, itu asal daripada baharojat. Adapun sama mah apa lagam ininya mah variasi mah mangga ya, itu enaknya. Itu kadang-kadang kalau lagi tren sekarang nih emang teh apa wa qabla hijratin nabi banyak sebenarnya. Kalau yang namanya baharojat itu bahkan kiai mana dia pernah memvariasikan daripada baharojat sampai 100 ya, itu sampai 100 bahar itu, sampai 100 lagu itu daripada baharojat. Yang suka gini mah ya. Wabadai suratin nabi isra bimakati lailalikun siyudara. Banyak macam-macam ya kalau dari segi daripada lagam variasinya. Itu di situ diterangkan bahwa salah satu yang wajib kita imani ya, kata Syekh Sohibul Aqidatul Awam, kita mempercayai akan diisrokan dan dimi'rajkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mengingat daripada kisah karangan Syekh Ahmad Muhammad Al-Dardir di dalam kitabnya yang bernama Bainama, awal pisan itu ya. Itu setelahnya bahasan Bismillah langsung Bainama bahasanya.
bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hijri innal baiti muttaji'an bainar rajulaini id atahu Jibril wa Mikailu wa ma'huma malakun akhar fahtamaluhu hatta jauh az-zamzam. Itu pastal qawhu zahrahu wa fatawallahu minhum Jibril. Dikisahkan daripada sebelumnya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan mi'rajkannya, kata Syekh Dardir datang itu ketika pada waktu Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Hijr Ismail ya. Ini yang udah haji udah apa ya seperti Hijr Ismail ya. Terutama baru remeng-remeng ya. Katanya di dalam keterangan di situ Kanjeng Rasul berada di Hijr Ismail itu sebagai riwayat nih ya. Berada di Hijr Ismail sedang tidur-tiduran. Pada waktu malam itu dihampiri oleh dua sahabat yang bernama siapa? Sahabat itu bernama Said yang bernama sahabat Ja'far dan sahabat yaitu Hamzah, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib gitu ya. Jadi anak daripada paman Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Ketika pada waktu Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Hijr Ismail. Itu. Sebagian riwayat mengatakan bahwa Kanjeng Rasul pada waktu itu berada di rumahnya Ummi Hani. Gitu ya. Ummi Hani atau Ummi Hani itu asma daripada asma kunyah. Kalau sebagian kil mengatakan bahwa Ummi Hani itu asma karimnya bernama Khoti'ah, sebagian lagi mengatakan Atikah dan sebagian lagi mengatakan Hindun, itu ya. Itu. Jadi Kanjeng Rasulullah SAW pada waktu itu kedatangan malaikat, yaitu malaikat Jibril dan Mikail yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Kanjeng Rasul langsung dibawa ke mana? Ke sumur Zam-Zam. Mau diapakan Kanjeng Rasulullah SAW? Di dalam keterangan di situ Kanjeng Rasulullah SAW dibedah, ya, dibedah itu. Jadi pertama mengadakan bedah itu sebenarnya itu dari contohnya ya. Jadi makanya dokter berani ya. Itu sebab itu contohnya pada waktu itu Kanjeng Rasulullah SAW sebelum diisrakan dan dimi'rajkannya Kanjeng Rasulullah SAW itu oleh malaikat Jibril dibedah dari bawah dada ini sampai ke perut. Mau diapakan? Itu mau dibersihkan hati Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah jelas Kanjeng Rasulullah ya, udah bersih daripada dosa ya. Kan sifat yang wajib Rasul para nabi diantaranya apa? Itu sifat maksum ya. Mustahil kepada Rasul para nabi berbuat dosa. Ini contoh buat umatnya ya. Itu ya. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu dibelah dadanya dibersihkan. Dibersihkan itu oleh malaikat Jibril itu oleh dengan air Zam-Zam. Malaikat Jibril memerintahkan kepada malaikat Mikail untuk mengambil air Zam-Zam sampai 3 balikannya. Ini isyarat buat kita ya, contoh buat kita itu di dalam ibadah ya. Secara johirnya kita kan sebelum sholat kita wudu ya. Kita wudu ya. Kita kalau kita memang mempunyai hadas kecil ya. Kalau hadas bersama kita kudu wajib mandi ya. Kudu wajib mandi gitu. Ini contoh buat kita. Setelahnya dibersihkan Kanjeng Rasulullah SAW diisi hati Kanjeng Rasulullah SAW dengan apa? Di situ keterangan Kanjeng Rasulullah SAW diisi hatinya dengan apa? Ilmu, hilim, coba. Terus ke Islam, ya. Itu. Ini contoh buat kita ya. Itu. Secara jauhnya tadi kita sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berwudu kalau memang mempunyai hadas kecil. Kalau kita mempunyai hadas besar, kita wajib mandi dulu. Dan dikenalkan di situ diisi dengan ilmu. Kita harus mengetahui gitu ya. Sebab yang namanya ibadah ini harus dengan ilmunya.
udah lagi udah galib ya, guru suka apa kiai mubalik mengatakan bahwa apa beramal tanpa ilmu itu cuma saja sebagaimana keterangannya apa, wa kullu man bighayri ya'malu amalu mardudatun balu. Itu percuma kalau kita ibadah tapi tidak didasari dengan ilmu ya. Itu capek-capek itu capek gawe teu kapake itu ya dasarnya itu. Dikenalkan dulu sebelumnya kita itu ya, sholat dikenalkan dulu, di situ kita mengenal air ya. Sebab salah satu syarat daripada kita ibadah kan ya, syaratnya apa, sahnya sholat, sahnya kita apa, toab ya, bolehnya kita membaca Quran kalau kita mempunyai wudu ya. Kita harus kenal dulu air. Nah, di mana mengenalnya itu? Apakah kita kenalnya itu apa macam air itu di pasar? Kan enggak, ya. Itu. Di mana tuh? Itu di majelis taklim ya, di guru-guru kita yang menyiarkan atau menyampaikan ilmu agama ya. Itu sudah dicontohkan oleh Kanjeng Rasulullah SAW sebelum berjalannya Kanjeng Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan mi'rajnya Kanjeng Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, bakal Sidratul Muntaha, sampai Kanjeng Rasulullah SAW bertemu dengan janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kita ngambil hikmahnya, sebelumnya dasarnya. Tuh Kanjeng Rasulullah SAW sebelumnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersihkan dulu ya. Secara dirinya seperti itu. Secara batinnya hati kita ini jangan sampai kita isi hati kita ini penuhi dengan penyakit hati, banyak penyakit hati ya. Apa? Syirik ya, ria, ujub ya, sum'ah gitu ya. Gitu. Kita ambil hikmahnya daripada Isra dan di Mi'rajnya Kanjeng Rasulullah SAW ya. Sebelumnya Kanjeng Rasulullah SAW Isra-nya, berjalannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa oleh malaikat Jibril dan Mikail beserta malaikat yang lainnya, itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengawal Kanjeng Rasulullah SAW. Itu Kanjeng Rasul dibelah dadanya dan dibersihkan hatinya ya, itu diisi dengan ilmu keimanan ya, mantapkan terus keislaman gitu. Ini contoh buat kita, buat umatnya. Jangan bosan-bosan kita di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Mudah-mudahan pada saat ini perkumpulan kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan, keistiqomahan. Mudah-mudahan di lain waktu ya, mudah-mudahan perkumpulan kita ini jangan cuma sebatas sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkuat tali silaturahmi kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin cuma segitu saja yang bisa saya sampaikan, walaupun sedikit ada manfaatnya khusus bagi saya pribadi, umumnya bagi para hadirin sekalian. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.